AI memang mempermudah kita untuk bekerja, tapi yang tidak dimiliki AI adalah intuisi kita sebagai manusia. Kalau mesin ya, mungkin bisalah jadi ini bla 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 bla, tapi Hmm. dia tidak punya jiwa, Om. Dari 2013 ke 2018 aku bayar sendiri semuanya. Kalau nggak ada itu gimana mau meloncat gitu loh. Aku pernah stop di 2018 sampai 2001 itu untuk sebuah bisnis lain. Dan di tahun itu orang berkembang ternyata, Om. Makin banyak bermunculan desainer baru, tren baru segala macam gitu. Kalau aku fokus dulu mungkin sekarang ini beda cerita lagi, Om, gitu. Cari nama itu nggak gampang Nggak gitu loh, gampang. butuh pengorbanan. Tapi kan kalau karya kita bagus, klien akan datang, Om, balik modalnya balik. Anak-anak muda tuh kayak semangat, tapi mikir-mikir padahal untuk dirinya, untuk mengiklankan dirinya. Satu produk kalau tidak diiklankan di jalannya, kayaknya nggak akan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berry Mirza adalah seorang desainer fashion di kota Payakumbuh. Walaupun dari kota kecil, tapi multi talenta sangat luar biasa. Beliau telah melalang buana se-Indonesia dan beberapa penghargaan dan kejuaraan di tingkat nasional telah dia raih. Seorang sosok muda dari kota Payakumbuh, seorang desainer ini kita akan bercerita tentang bagaimana mengolah, bagaimana mengembangkan, bagaimana memperdayakan masyarakat sekitar dalam bidang fashion yang dia geluti. Selamat siang, saudara Wery. Selamat siang, ya Om. Berry. Selamat siang Om Bujang. Ya aku panggil Om Bujang aja ya. Iya boleh. Selamat datang di podcastnya Kusia Bendi, produknya Dimensia Kreatif. Terima kasih loh Om udah diundang di sini. Desainer baju, fashion adalah perancang busana, adalah profesional kreatif yang merancang, menciptakan dan mengembangkan konsep pakaian serta aksesoris. Mulai dari sketsa hingga produksi, mereka menghubungkan estetika, tren kekinian, dan fungsionalitas untuk menghasilkan produk fashion. Tapi jangan salah-salah, walaupun dari kota yang kecil yang saya omongin tadi itu, tapi dia telah membawa harum nama kota Payakumbuh. Dan kita bercerita ini adalah tentang bagaimana dia menggeluti dunia fashion ini. Berry, Ya Om. Kenapa Berry tertarik kepada dunia fashion ini? Kenapa tertarik? Aku nggak tahu sejak kapan dan kenapa, tapi yang pasti since I was junior high school itu aku udah suka kayak bikin gambar desain. Dulu tuh kalau Om tahu itu di zaman aku ya, anak berapa ya? Anak SMA. SMP Om, malah dari SMP. Aku tuh suka kalau di zaman aku itu dulu musimnya ada binder namanya Om. Kayak satu buah buku yang lagi tren pada saat itu dan aku suka gambar di situ Om. Awalnya di situ suka bikin sketsa, tapi sebisanya ya Om ya. Terus juga aku sejak SMP itu udah mulai clipping majalah fashion. Kalau Om tahu di Payakumbuh tuh pasti Om tahu ada Hijrah. Iya. Nah di situ aku suka beli majalah bekas yang ada rubrik fashion, aku clipping Ya. Om. Dulu kan ada Aneka Gadis. Ada Aneka Gadis sampai majalah, Hai. lupa. Apa itu ya? Pokoknya semua rubrik tentang fashion aku clipping. Jadi karena itu aku suka aja tentang fashion ini Om. Iya. Jadi secara otodidak itu ya? Iya sukanya tuh naluri Om. Naluri ya kan? Sukanya jadi naluri. Terus akhirnya berkembangnya zaman, berkembangnya usia aku, bertumbuhnya usia, akhirnya benar-benar terjun ke dunia fashion. Ya sebelum kita masuk cerita kita teknis nih. Jadi kan Berry betul-betul dari 0.0 ya. Dari minus. Dari minus. Lebih minus ya. Om. Dari era serba instan dengan bantuan teknologi. Kita tarik mundur kepada momen-momen Berry yang dulu tuh. Yang paling organik dalam kehidupan Berry gitu ya kan. Masih ingatkah Berry itu pada momen-momen pertama kali itu, oke nih
fashion ini adalah hidup aku setelah dari merintis tadi kan. Oh, iya iya iya, Eh, aku ingat. Jadi gini Om, eee, aku ingat waktu itu 2012. Jadi gini, aku sebelum terjun ke dunia fashion, aku tuh awalnya, hmm. makeup artist Om. Oh, makeup Awalnya makeup artist. artist. Hmm. Aku ke Jakarta, belajar di Jakarta, Hmm. sama waktu itu, at the moment itu orang kita ada orang Payakumbuh namanya lagi terkenal di Jakarta. Kalau Hmm. Om mungkin tahu, namanya Indratan. Hmm. Aku Hmm. belajar sama dia makeup, Hmm. akhirnya aku pulang, ke Payakumbuh dan aku Hmm. makeup dulu Om. Jadi aku Oh, kesampingkan dulu ini, oh, karena waktu itu jalannya itu kayaknya teman-teman lagi pada di Jakarta semuanya makeup artist, jadi, ya. waktu itu, mau sekolah fashion juga nggak ada duitnya, gitu. Hmm. Jadi mending, yang di depan mata yang ada aja dulu nih, di ini apa namanya, Ini kita udah dapat ilmu dikerjain, nih, dapat me up gitu Ada ya. teman, ada senior, yang, Hmm. apa namanya, yang udah, punya nama di Jakarta, berkecimpung di dunia makeup. Apa salahnya kita, manfaatkan dia untuk belajar. Hmm. Akhirnya, belajar sama Indratan, kemudian aku pulang ke Payakumbuh di 2000, aku lupa Om, 2010 apa 2011 aku lupa, 2011 kalau nggak salah. Aku pulang 2011, akhirnya, ikutlah lomba-lomba makeup di sini, di Hmm. Payakumbuh, pokoknya di Hmm. Sumatera Barat, akhirnya juara satu terus. Hmm. Jadi, kenapa akhirnya kembali ke fashion itu karena awalnya susah Om, nyewa-nyewa baju Oh, waktu buat kita buat lomba, lomba, kita me up artis. heeh. Jadi Eh, tiap ikut lomba harus sewa baju ini, kadang, si penyewanya nggak mau sewain atau nggak ada baju yang pas untuk, sesuai karakter yang kita inginkan gitu Om. hmm. Akhirnya, aku ambil kursus. Kursus menjahit. Ya, kursus menjahit dan desain Oh, situ awalnya. di Tapi 2011. pada saat itu belum ada teknologi-teknologi kan? Belum, masih manual Masih semuanya, masih manual ya masih kan? manual semuanya. Kalau sekarang Mhm, Berry itu udah ada teknologi AI, mhm mhm, udah gampang lah mhm. serba melihat itu, mempergunakan itu nggak Berry gitu? Atau lahir Mempergunakan, dari insting, lahir eee dari naluri? jadi gini Om, untuk fashion, untuk, perkembangan zaman itu sekarang memang harus ngikutin tren, kalau enggak kita Hmm. ketinggalan. AI memang mempermudah kita untuk, bekerja, baik Hmm. mau di dunia fashion atau segala macam. Hmm. Tapi yang tidak dimiliki AI adalah, intuisi, intuisi kita sebagai manusia. Terus jiwa karya itu, karena setiap Yang mahalnya kan itu ya nah kan? itu Om, Hmm. karena kalau mesin ya, mungkin bisalah, jadi ini bla 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 bla, tapi Hmm. dia tidak punya jiwa Om. Jadi untuk menghasilkan sebuah karya itu memang perlu jiwanya si desainer ini, karena, inspirasi karena, untuk memulai sebuah desain itu memulai dari inspirasi Om. Kita mulai dari sebuah Ya. inspirasi, sebelum sketsa kita harus memikirkan apa nih, karya apa nih yang akan kita, keluarkan gitu. Hmm. Jadi intinya AI nggak punya, intuisi itu. Jadi kan ini udah berpenghasilan ini, kita Mhm, me up artis, mhm, me up di mhm, sini kan di mhm, daerah kota kecil. mhm, Terus fashion. mhm. Jadi pada saat itu berkolaborasi aja kedua ini dipegang oleh Berry ini. Iya, waktu itu berkolaborasi dua-duanya, aku bisa make up, jadi Mm. juga fashion-nya jalan. Iyalah Nah, ya at kan. the moment karena memang di make up aku udah banyak klien Om, jadi orang udah banyak percaya, jadi aku waktu itu ngerintisnya memang dari nol untuk fashion, tapi nggak terlalu susah karena memang udah punya banyak, klien gitu Om. Iya Jadi, ya karena kita udah udah sering me upin iya, itu ya kan mhm mhm, orang-orang. Terus bahan baku kan mmm, susah nih kita kalau kalau melihat tren-trennya pada saat mhm itu ya mhm kan. mhm 2010 itu 2011, 12, 13, 15 tuh orang udah mhm, masuk kepada tren-tren yang eksklusif gitu heeh loh. heeh heeh. Gimana bahan bakunya Berry itu mencarinya? Waktu itu di tahun-tahun itu masih ke ibu kota. Oh Masih, masih kalau masih iya, untuk beberapa klien dan beberapa koleksi yang memang mengharuskan, mencarinya di sana, yang memang tidak ada di belum sini. belum terfikirkan Berry itu mengelola kan ada busana-busana lokal kita ya kayak Mhm, ada, tenunan, kayak mhm, batik-batik kita gitu loh. Karena kalau tenunan kita ini kan udah cukup ternama juga gitu ya udah kan. udah udah udah. Eh
Bagaimana itu Berry melihatnya tahun-tahun berapa itu mulai ke arah lokalan ini? Jadi di saat aku muncul itu di 2013 Om, tenun udah mulai digarap oleh pemerintah kita waktu itu. Kita punya, Ya, ya. tenun Balai Panjang waktu itu. Jadi, tetap digarap, tetap. Aku karya pertama itu waktu di Jakarta Fashion Food and Festival itu 2013 aku pakai tenun Sumatera Barat, ya. Itu udah pakai tenun, Udah pakai tenun udah ya pakai kan? tenun, mhm, Tapi di saat-saat itu kan mhm, juga pangsa pasarnya melihat itu kan kalau tradisional kan orang mhm. lagi apa ya lebih modernisasi lah gitu Heeh kayak heeh. Eropa-Eropaan Heeh gitu. heeh. Pas Berry menciptakan lahirnya ide-ide produk lokal Mhm. gitu loh. Pasarnya kan juga sulit. Terus anak mudanya juga kan masih belum doyan. Iya Gimana itu benar. Berry mensiasatinya? Nah, waktu itu di tahun-tahun 2013 sampai 2017 atau 18 lah Om, itu masih kayak, eee konsepnya custom made Om. Hmm, Pakai tenun tapi custom made, bukan kayak yang ready to wear. hmm, Jadi mungkin kayak gaun dijadikan tenun itu dijadikan sebuah gaun yang bikinnya, klien datang terus order ke kita bikin sketsa sesuai karakter atau bentuk badan si klien. hmm, Nah, habis itu kayaknya sekarang-sekarang ini udah mulai nih Om, udah banyak, tenun itu dijadikan ke, produk berbentuk, apa namanya, mmm, ready to wear, ringan, santai, dan bisa dipakai sehari-hari. Ber, Iya Om. interpretasi ulang motif tradisional ini ya Mhm kan, mhm mhm. desainer tidak hanya Mhm menyelipkan motif lama, tapi mhm menafsirkan kembali filosofi di balik kain-kain mhm. tradisional Iya bener. seperti batik, tenun, atau Mhm. lurik gitu. Itu diminati nggak di kalang-kalangan pada saat itu ya, di Mhm. anak-anak Mhm muda, mhm. di customer yang ada di Mhm. Payakumbuh gitu? Mhm. Pada saat itu, kayaknya belum Om. Belum ya? Belum, tapi, di tahun-tahun itu masih kayak, proses proses menuju ke, tenun ini bisa dipakai kalangan muda secara, Hmm. eee, menyeluruh gitu. Di saat itu ya, tapi kalau sekarang nih udah banyak Om, kalau sekarang Iya, udah orang banyak, kan iya. sekarang Mhm memviralkan mhm sebagusnya tradisional gitu kan, kembali mhm kepada mhm. citra-citra tradisional Iya kita yang benar. ada Mhm gitu ya mhm. kan. Tapi di saat itu belum ada ya? Bukan belum ada Om, sedang berproses lah kata, tepatnya, Mhm. sedang berproses, Iya. di tahun-tahun itu. Nah, kalau kalau saat dulu sampai Mhm sekarang itu kan, pemahaman tekniknya itu loh, Bel, mhm teknik pekerjaannya melihat mhm pengrajin lokal itu mhm mulai produksi seperti menenun, mhm membatik mhm. itu udah banyak nih di daerah kita. Kalau daerah kita bahkan sampai hari ini dia berkembang Om, tapi nggak banyak. Mhm, Jadi, PR, aku nggak tahu sih ini, tapi harusnya memang, PR, pemerintah kita untuk gimana caranya, memperbanyak, SDM para pelaku pengrajin baik itu tenun payakumbuh, Balai Panjang atau batik payakumbuh. Kayaknya musti SDM-nya yang banyak Om. Karena mmm, mungkin memang pengerjaannya lama, tapi mungkin pemerintah harus, kuat gencar gimana mencari orang yang mau memproduksi, kain-kain daerah kita agar bisa banyak, ngerti nggak mau? Agar bisa iya, tersedianya itu banyak gitu loh. misalnya di sumber daya ada ya Mhm. kan, orang udah banyak, eee, prospek pasarnya bagaimana? Prospek pasarnya sih bagus, udah banyak pakai tenun Om. Klien-klien aku sendiri udah banyak pakai tenun, Udah banyak orang ya? antar jahitan itu banyak pakai tenun, Udah banyak udah pakai banyak. tenun tuh? Cuman masalahnya kadang, di tempat, tenunnya kadang tidak, ready warna yang diinginkan gitu Om. Kenapa Mmm, tidak ready? Karena memang produksinya terbatas, karena, SDM-nya masih jadi produksinya nggak bisa banyak Om. mmm. Kita juga punya Sumatera Barat juga punya tenun yang lebih dulu daripada kita dan mereka Di mana memang itu kalau Sumatera itu Barat? Silungkang, gitu. Oh, Silungkang itu. Itu benar-benar ready semuanya, Om, dan banyak ada kampungnya, ada setiap di kampungnya itu benar-benar tiap rumah itu ada penenunnya, Om. Jadi barangnya siap dan ready Ya. terus Jadi kalau selalu. Berry nih ya Mhm kan, mhm kita Berry mau semua rancangan ini, mhm. itu makan waktu Berry itu berapa lama? Terus apa yang Berry pikirkan untuk merancang-merancang itu loh? Tergantung, Om.
Ya kan lahir ide, ya kan, Iya oh saya tergantung. pengennya seperti ini, Iya. saya pengennya seperti itu, gitu ya kan. Jadi, gini Om, untuk, merancang sebuah koleksi itu namanya orang seni ya kadang nunggu mood dulu. Hmm, Nah, setelah ada nih mood-nya, pikirkan nih konsepnya apa yang mau dikeluarkan. hmm, Terus inspirasinya apa, setelah inspirasi bahannya kita menggunakan apa, kita bikin hmm, mood board Om. Jadi sebelum kita mengeluarkan koleksi ini, desainer itu membuat mood board. hmm. Kira-kira bahannya apa, konsep desainnya seperti apa, material apa aja yang akan Ya nggak dimasukkan di segampang sebuah itu ya, nggak gampang Om. aku bilang Nah itu gampang-gampang dia aja. tadi aku ngomong sama Om, karena AI itu nggak bisa menggantikan manusia, nggak seutuhnya, Hmm, nggak semuanya. Karena memang, iya, bisa, eee, meringkas semua pekerjaan manusia, tapi dia nggak punya jiwa AI ini. iya, Jadi iya, iya. karena setiap desainer tuh setiap merancang itu musti, bikin mood board-nya segala macam gitu, dan harus Hmm, dapat inspirasinya Om. Mhm, benar, benar, benar. Jadi kan orang-orang membikin ini ada idealisme, idealisme dalam mhm, berkarya ya. Kita mhm harus menghadapi mhm, kenyataan pahit tuh. mhm, Bahwa industri ini memiliki dampak besar bagi kita lingkungan mhm, sebagai pelaku. Bagaimana melihat posisi desainer di tengah krisis ini? mhm. Bagaimana Berry melihat itu di tengah krisis? Ah, jadi gini, untuk jadi desainer yang mampu bertahan sampai, saat sekarang ini Hmm, kita musti ngikutin zaman Om, nggak bisa dimungkirin. Walaupun bukan selera kita, kan desainer kan punya idealis nih, punya iya, karakter iya. desainnya sendiri. Tapi untuk ngikutin, untuk, memenuhi, apa namanya, pangsa pasar, kita harus ngikutin tren Om. Tapi, tetap dengan, apa namanya, tanpa menghilangkan ciri khas kita, karakter desain kita. Hmm. Bagaimana kita mengimplementasikannya atau mengkolaborasikannya dengan tren yang sedang berkembang pada saat ini. Ya, Mhm, kan kontradiksi antara produksi koleksi baru ini mhm, dengan sustainability-nya itu mhm. bagaimana Berry memikirkan itu? Jadi gini, memang banyak, eee eee salah satu apa namanya, salah satu penyumbang, sampah tekstil terbanyak itu, sampah terbanyak itu di dunia itu adalah tekstil dari fashion. Mmm, Itu salah satunya, terbanyak di mhm, dunia Om. mmm, Karena orang, make baju ada ya banyak orang make baju nggak suka, habis itu udah iya, ganti iya, lagi gitu, ganti mhm, lagi. Nah itulah, perannya desainer, para pelaku fashion dimanapun itu, bagaimana agar si klien ini, bisa membeli, memesan atau, menggunakan baju yang bisa dipakai untuk beberapa lama, Om. Jadi mhm. sampah tekstilnya nggak terlalu banyak dan bisa juga untuk, apa namanya, melindungi apa namanya bahasanya ya, bumi kita lah dari sampah tekstil gitu. Iya, iya. Mmm. Terus kalau Berry Berry juara-juara desainer, juara-juara itu udah berapa kali juara-juara Ih, itu? udah nggak kehitung, Om. Udah banyak ya? Sampai terakhir itu ikut yang lomba 2018 kalau nggak salah. Itu disupport nggak oleh pemerintah? Awalnya sendiri, tapi setelah, ada prestasi udah muncul ke permukaan baru Ya kita kan memunculkan produk lokal ini ya iya kan, benar, produk-produk, mhm, kreatif-kreatif, lokal Payakumbuh heeh. gitu, Sekarang-sekarang itu udah di-support Om, udah banyak di-support sekarang sama udah pemerintah. disupport kalau Tapi dulu awal-awal aku sendiri semuanya. sendiri Mungkin ya? musti liatin dulu nih, baru Iya, liatin pemerintahnya dulu karyanya percaya. Berry dulu, Iya liatin bener dulu gitu ya kan, bener. baru orang bisa tertarik gitu Baru loh. orang bisa percaya dan tertarik, Heeh, nggak mungkin plek-ketiplek kita belum siapa-siapa udah di-support juga nggak mungkin kan. Mhm, terus kalau Berry misalnya kebutuhan pengennya mhm, kayak model ini, model kayak mhm, ini gitu loh. mhm, Itu produk lokal kita dan manusia lokal kita mhm. udah ada itu sumber-sumber daya itu, walaupun Udah, terbatas ya. sekarang tuh udah jauh lebih ada Om, udah Udah banyak, jauh, udah udah, banyak. udah banyak. Iya, udah banyak, Yang bisa melahirkan ide-ide dari kita itu udah ada. udah ada, udah ada. Sungguh hebat ya. Baik, Tapi apa yang melihatnya itu kurang berkembang di kita ini, Ferry? eee, yang kurang berkembangnya tuh di kita tuh, ini Om, Promo atau promo gimana? udah dilakukan, cuman edukasi Om.
Maksudnya? Eee, Anggaplah misalnya Berry promo nih, tapi kalau hanya Berry yang mengedukasi klien, eee, kayaknya nggak cukup untuk melebarkan atau membuat semua orang suka akan sebuah, tenun kita atau batik kita gitu. Musti semua masyarakat, baik dari pemerintah, baik pelaku fashion, itu harus duduk bersama, bareng-bareng buat Didorong ya? ngangkat, bareng-bareng ngangkat. Karena Hmm. yang selama ini tuh kayak hanya pelaku fashion dan klien-kliennya aja yang tahu, Om. Nggak Hmm. nggak misalnya Nggak umum lah ya nggak sifatnya. umum gitu, Om. Hmm. Jadi kayak itulah PR-nya, Om. Maksudnya PR-nya gimana cara, Hmm. agar kita bisa mengedukasi orang lebih banyak lagi untuk, menggunakan produk kita sendiri, Om, begitu. Jadi dalam itu kan sebuah tantangan ya. Tantangan, Tantangan juga PR kan banget, PR banget itu kan kalau misalnya kita melihat orang nih ada kayak modelnya ini harus ditampilkan kayak gitu. mhm, Kalau Berry lihat sekarang dari perancang-perancang mode yang mhm, sekarang kayaknya berbeda kalau Om lihat-lihat di TV ya. Sekarang iya. arahnya kemana itu yang lebih dominan kepada gayanya, fashionnya orang-orang zaman sekarang? Kalau sekarang itu balik yang aku lihat ya, Om, ya, balik ke klasik. Tapi dikolaborasikan dengan, tren yang kekinian, bukan klasik yang benar-benar klasik, Hmm. agar, pakaian itu timeless, Om. Hmm. Ya setiap tahun tuh ada perubahan-perubahan Ada terus aja, Om. ya kan Berry? Enggak ya kalau kita setiap tahun tuh ada, tapi kalau kita tuh karena di Indonesia kita hanya punya 2 musim, jadi, biasanya 2 kali dalam per 6 bulan itu kita 2 kali, Hmm. rubah tren. Tapi kalau di luar negeri ada yang 4 musim, per 3 bulan itu ganti misalnya winter, ada spring summer, Hmm. ganti lagi ganti lagi ganti lagi gitu, Om. Ya Jadi dari titik nol Berry nih mhm, sampai sekarang ya kan, mhm. udah banyak ilmu. Apa hal yang paling sangat Berry hadapi yang paling sangat sedih atau penuh dengan tantangan? Tentang ini, tentang, eee eee apa namanya, profesi sebagai fashion designer. Mmm, Kayaknya yang paling membuat sedih itu di saat memutuskan, di saat ego untuk diri sendiri, Om. Maksudnya dalam artian gini, aku pernah di 2018 memutuskan membuka, lini bisnis yang lain, akhirnya aku mengenyampingkan, bisnis fashion aku, bisnis fashion ini. Sempat terjadi itu? Sempat, Om. Terus? Aku off 3 tahun kalau nggak salah, karena aku, fokus ke bisnis yang lain gitu. Mmm, Itulah, eee eee, harusnya, itu nggak usah keputusan ditinggalkan? harusnya nggak usah, harusnya aku fokus aja ke sini gitu. Kalau Mmm. aku fokus dulu mungkin sekarang ini, beda cerita lagi, Om, gitu. Itulah Mhm. kira-kiranya, pokoknya garis besarnya seperti itu. Jadi, buat, saran saya buat teman-teman fashion, para fashion designer baik pemula itu kan banyak nih di Payakumbuh sekarang, fokuslah jangan terpecah, apanya namanya, eee pikirannya jangan mikirkan yang lain atau ada bisnis lain, enggak, jangan. Fokus ke sini, kembangkan ini dan besarkan ini, Ya. gitu, Om. Jadi kalau sekarang Berry tarik terjun kembali itu, Mhm. antara kualitas dan kuantitas itu bagaimana Berry meimbanginya? Harus imbang dua-duanya, Om. Iya, Harus bagus dua-duanya. tapi pangsa pasarnya ada nggak? Ad Kan ada mahal ini loh mhm, kalau kualitasnya bagus mhm, ya kan. mhm. Tentu kuantitasnya angka-angkanya lebih lebih gede dong. Iya, Tapi adakah pangsa pasarnya itu? tetap ada. Karena kita kan nggak seperti di Jakarta yang kota-kota Heeh. besar ya Iya, kan. tetap ada, Om, tapi versinya apa namanya, sepayakumbuhnya gitu loh. Oh, Angkanya sepayakumbuh Payakumbuh. sepayakumbuh gitu, Om. Tapi bahan-bahannya tadi itu yang berkualitas juga ya kan. Berkualitas juga, hasilnya juga berkualitas juga. Oh, gitu ya. Mhm, Dunia fashion ini memang dunia yang penuh dengan glamor, ya. mhm, Betul kan? benar. Dunia fashion ini butuh
perancang, butuh mode yang harus ditampilkan gitu ya kan. Mempromosikan itu kan nggak murah ya, Mahal, mahal. mahal ya kan. Heeh. Terus kalau Berry untuk mempromosikan itu gimana caranya gitu loh? Jadi gini Om, Kan ini lomba nih Berry, udah tahu orang Berry ini. Tapi kan ide dan gagasan Berry yang bikin produk tadi itu kan harus dipromokan. Nah, kalau di dunia fashion untuk mempromokan produk kita harus itu dia adanya event fashion show Om. Si desainer harus mengeluarkan trennya, koleksinya setiap tahun, minimal sekali setahun. Jadi baru di fashion show itu ya, kalau ada event-event itu baru bisa Berry mempromokan. Iya di situ. Kalau nggak ada gimana? Kayaknya ajang promo iklan untuk fashion designer memang di situ Om. Instagram, Facebook. Nah sekarang tetap aja walaupun ada Instagram, nah itu dia Om, tetap aja walaupun udah ada platform manapun baik itu segala macam lah pokoknya platform media sosial, tetap aja orang itu butuh, klien itu butuh melihat langsung, melihat seni itu secara langsung, melihat orang bisa memegang bahannya di fashion show itu, bisa melihat jahitannya Om. Karena kalau kita di media sosial itu kan belum tentu hasilnya rapi yang sebenarnya yang kita lihat. Kadang di foto udah diedit gitu. Kalau ada fashion show itu kadang habis fashion show ada disediakan booth untuk si desainer Om. Jadi klien bisa lihat langsung produknya gitu. Bisa beli langsung di situ Om. Kalau desainer Indonesia yang Berry kagum itu siapa? Ada, kalau untuk kebaya itu ada Ani Avanti, itu salah satu yang menginspirasi aku untuk kebaya ya Om ya. Kalau yang di Sumatera Barat aku sukanya Foma Khozamel. Kemudian kalau yang nasional lagi yang untuk haute couture itu aku suka Tex Saverio. Jadi berbeda-beda ya, melihat tren-trennya atau melihat mode-modenya itu ya. Harus banyak referensi Om. Berry lebih identik kepada pakaian wanita apa pakaian cowok? Wanita. Tapi aku juga produksi yang cowok. Produksi juga ya kan. Kalau cowok kan banyak simpel-simpel aja kan. Yang banyak itu kan cewek-cewek ya kan, yang butuh tren-tren itu ya kan. Selain menjadi panggung perjuangan identitas daripada Berry, baik itu pribadi, baik itu di lingkungan ya kan, untuk mengangkat kebudayaan ini ya kan, kan orang kadang-kadang cenderung kepada melihat kebudayaan. Di segi-segi kebudayaan ini apa yang pernah Berry cetuskan? Ya itu tadi setiap fashion show aku selalu sekarang ini untuk fashion show di nasional itu selalu mengangkat tenun Payakumbuh, tenun Balai Panjang. Sempat juga yang tahun 2025 itu aku angkat 2024 atau 2025 ya. Itu angkat tenun batik Payakumbuh. Oh, batik Payakumbuh udah ada juga Udah ya. ada Om. Oh, udah bagus-bagus, Tapi Om belum tahu. Belum. Nah itu dia makanya berarti ada nih apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pelaku fashion agar banyak orang lebih mengenal lagi. Iya, kalau batik gitu ini kan nggak gaya agak umum ini, orang bisa makainya kapanpun gitu. Di mana itu produksi di Payakumbuh itu? Di apa namanya di belakang Batang Agam ini apa namanya Om daerahnya? Tanjung Pauah. Tanjung Pauah. Oh, udah ada di sana. Ada. Udah mulai Berry bikin sketsa-sketsa untuk itu. Oh udah pernah show di Jakarta itu. Pengen penasaran kalau melihat sketsa Berry. Coba lihat sketsa Berry itu mana. Kalau perancang-perancang mode ini punya. Aku ada bawa beberapa ya. Mana ini sketsa-sketsa. Yang batik ini Om. Mana ini? Ini aku show-nya yang batik ini. Ini yang batik waktu di cantik juga ya. Fest 2020. Cantik loh. 2024 itu batik aku pakai. Batiknya batik Payakumbuh. Jadi kan ini baru yang kasarnya ini ya Berry ya kan. Memperhalusnya Berry itu butuh imajinasi lagi nih. Butuh untuk memperhalusnya. Iya kan?
eee, Warnanya, warnanya, biasanya itu ini kan baru kayak sketsa motif awal nih, iya, Om. ini sketsanya kan awal ini ya kan? Awalnya, nanti dimasukin lagi warnanya, kayak ada nggak sih yang punya warna? Ah, ini ada nih, yang kayak warna. Ini udah Mmm, ada warna nih. oh gini ya. Mhm. Hebat juga Berry ini ya kan? Masa sih, Om? Dari hanya hanya, sedikit aja, apa namanya, masuk ke terampilan menjahit, Mhm tapi udah mhm merancang ke arah-arah yang lebih nasional gitu mhm loh. Terus, eee, kita melihat, identitas demi tren dan trennya gitu loh. mhm Kalau misalnya untuk di Payakumbuh, Berry mhm bikin tren-tren itu, kalau mhm di nasional kayaknya kan gayanya tuh ada yang tidak cocok dengan budaya kita mhm gitu loh, ya kan. mhm mhm, bener. Mengkolaborasikan itu bagaimana Berry melihatnya gitu? Mengkolaborasikan ya, eee, pertama kayak, harus mengedukasi si kliennya, Om. Klien Berry selama ini diedukasi, dan Pasti dia ada yang minta ya kan? ada. "Saya pengen kayaknya gini," gitu ya. Akhirnya Om sekarang itu Berry punya ini loh, punya brand second label Heeh, di balik selain House of Berry Mirsa itu kan custom made. Klien iya, datang berpayet bajunya, iya, atau pengantin lah atau orang ke pesta lah. iya, Akhirnya karena, permintaan pasar itu ada, akhirnya Berry sekarang bikin, second label namanya Be Aware. mhm, Be Aware itu produknya kemeja cewek, kemeja, tunik, gitu-gitu Om, yang ringan dan, harganya wearable. jadi Berry yang mengarahkan itu? Iya, produksi Kadang-kadang kan sendiri. pasti ada orang memintakan yang kayaknya gitu ya kan, Mhm, pakaiannya gitu. heeh, Sementara kita terikat dengan adat dan budaya ya kan? heeh, kalau itu sih kalau maksudnya yang lebih terbuka itu sekarang udah jarang sih Om, udah jarang sih klien Mmm, Berry yang tapi nggak ada masih ya? sopan ada, yang modest itu ada tapi modest sopan ya, kalau modest itu sopan. Tetap Mhm. Berry melihat Iya estetika tetap, budaya kita ya kan? enggak estetika aja, enggak Berry aja Om, memang Mmm, kliennya itu memang udah nggak ada sekarang yang terlalu terbuka-terbuka tuh udah nggak ada oh Om, syukur ya nggak ada lagi ya. udah nggak ada lagi. Yang kadang kan ngikutin tren nih, lihat itu Mhm, tren sekarang kekinian heeh, yang kayak gitu ya kalau kan? kita kayaknya di Mmm, Sumatera Barat udah nggak ada, udah permintaan klien yang kayak gitu Om, ya. mhm, Sekarang Berry, mhm, dari Berry merancang itu ya mhm, kan, kan ada kita itu kan untuk menampakkan desain kita itu bagus mhm, dan indah gitu. mhm, Terus mendobrak stigma standar kecantikan yang tidak realistis dan mengkomunikasikan keberagaman tubuh serta mhm, gender gitu mhm. kan. Di segi itu tuh Berry itu melihat sosok dengan rancangan Berry itu dia itu penuh beautiful untuk seorang cantik itu bagaimana? Jadi kalau menurut aku, cantik itu, ini Om, cantik itu bukan soal, si orang itu punya wajah cantik aja ya Om ya. Iya, Kadang, iya. kita bisa melihat orang yang mungkin secara visual tidak, seberuntung yang lain, tapi Mhm, kalau dia bisa nge-styling dirinya Om, mhm, pakaiannya, mhm. rambutnya gitu, semuanya head to toe lah pokoknya, itu bisa jadi keren Om. Perlu dengan modal tinggi? Enggak Oh enggak, bisa tapi itu? dia tahu style apa yang cocok untuk dia, pasti enak dilihat. Heeh, Oh, jadi cantik itu sebenarnya, apa ya, yang aku lihat itu memang sih banyak juga Om lihat orang tuh yang mohon maaf ya, kadang-kadang dia nggak seberuntung yang lain, tapi penampilan dia tuh bagus gitu. enak dilihat gitu kan, berarti Iya, dia berhasil itu membuat style untuk dirinya Om. Ada juga orang yang memang benar-benar udah mungkin udah beruntung, udah cantik parasnya, tapi kalau style-nya nggak bagus juga tetap juga enggak Om. mhm. Heeh, Terus teman-teman Berry dalam dunia ini mendukung semua ini? semuanya support insyaallah. Support Teman-teman, itu? keluarga, itu Oh ya support bagus semua. ya. Mhm, Jadi Berry, mhm, isu berat yang paling berat, eee, Berry geluti di bidang fashion ini mhm. apa sih? Isu, Ya. apa ya yang paling berat ya isunya, ya itu dulu awal-awal dulu Om, gimana cara apa namanya, membuat, jadi aku tuh dulu kliennya suka seksi Om, Ya, ya itu yang Om maksud dulu. ya kan, Suka isu-isu pakai tuh. yang nggak ada lengan lah, inilah, kemben Iya, aja lah gitu Om.
Jadi akhirnya aku tuh show-nya kayak kayak gitu dulu Om, awal-awal Om. Mhm, Agak-agak terbuka lah gitu. Tapi makin ke sini, juga di nasional pun udah banyak yang kayak, kita kan, ini Om, apa namanya, mmm, apa namanya, industri fashion muslim terbesar di dunia, kayak Indonesia ini. mmm, Jadi akhirnya di Jakarta itu udah sering sekarang itu show-nya modest, sopan, dia nggak hijab tapi mmm, sopan mmm. bajunya gitu-gitu, Om. Jadi gitu sih waktu perpindahan antara, dari baju yang terbuka, sangat terbuka aku dulu, sampai akhirnya sekarang, lebih kalem, lebih sopan. Itu sih yang Jadi perubahannya. kalau Berry lihat itu kan tadi kembali Mhm, orang yang butuh dengan gaya mhm glamor, mhm, orang itu, bisa menimbulkan aura kecantikannya mhm, walaupun wajahnya mohon maaf ya tadi mhm, itu tidak beruntung dengan yang lain gitu. mhm, Eee, Gaya yang sederhana, tren yang sederhana mhm, atau, hobi yang Berry geluti itu fashion ini, mhm. justru menjadikan sumber inspirasi saat yang buntu itu bagaimana melihatnya? Dia Eee harus tampil nih walaupun Jadi gini Om, sederhana gitu, iya paham. ya. Jadi gini Om, inspirasi itu muncul kadang, tiba-tiba Om. Kalau mungkin aku pelaku seni ya, Ya, kadang ya. lagi, apa namanya, lagi duduk di mana, lagi ngapain, lagi ngapain aja, karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja Om. Dari alam, dari cerita hidup kita, atau dari isu yang lagi terjadi. Misalkan, sekarang lagi perang apa namanya, Israel sama Ya, Iran, itu bisa jadi inspirasi Om, untuk seorang desainer. Oh lagi heboh ini, berarti koleksinya nanti bajunya kayak baju-baju, Timur Tengah. ya Timur Tengah, lagu-lagu orang, baju-baju orang lagi perang misalkan, atau kayak kayak army look gitu Om, keluar Bisa ke gitu. situ ide. Bisa, ide itu dari mana aja Om. Dari kita ngobrol nih aja nih, bisa nih, dari suasana ini, kayaknya sananya hitam, ada lampu, nanti koleksinya mungkin warna-warna hitam, terus ada cahaya, payet-payetnya warna silver gitu-gitu, Bom. Dari mana aja inspirasi itu? Dari alam, misalnya lagi Gunung Merapi lagi meletus, Iya. bisa jadi koleksi untuk Jadi desainer. kalau Om lihat kan kalau si cewek Mhm, mungkin lebih gampang kalau mhm, baju Berry yang bikin itu. mhm, Tapi kalau si cowok mhm, kadang-kadang pakai baju yang ada model-model itu mhm, kan agak mhm. jarang untuk di pasaran dia Iya pakai. Itu benar. bagaimana pangsa pasarnya itu? Ada kalau mau sekarang Payakumbuh tuh ada desainer yang, punya brand cowok, Ya, ada, tapi kan model itu jarang mhm. dipakai pasaran gitu Mhm, loh, Ber. iya, kadang gitu gini Om, itulah, di kayak kita ini hidup di daerah yang masih stigma, apa ya namanya ya, eee, Ya adat dan budaya masih adat dan kuat budaya dan lah. enggak pede gitu loh Om, mengekspresikan diri melalui fashion. Oh ya maksudnya yang Paham Om kan? personality-nya itu nggak Iya, pede ya pakai itu. kurang, padahal dia keren-keren aja sebenarnya, santai aja gitu, cuman mungkin kayak nggak pede Benar gitu, juga. kayak mau ke coffee shop kayak malu pakai ini, padahal kayak Ya kayak kadang-kadang Om umur yang segini Om masih suka pakai misalnya celana pensil lah heeh itu. heeh, Terus baju tuh yang agak meliuk ke badan gitu. mhm mhm. Oh, orang-orang seumur Om nggak mau lagi tapi ya Om santai aja Nah gitu loh. itu dia Om, tapi nggak banyak orang yang bisa yang mau seperti itu Om, Ya mhm, banyak ya. nggak banyak orang yang mau seperti itu. Hmm. Jadi idealnya kalau Berry membikin itu yang bagaimana itu yang bisa tembus pasar, bisa dipergunakan orang lebih banyak gitu ya kan? Mungkin Om bisa lihat Instagram aku yang Be Aware, atau teman-teman bisa lihat Instagram aku yang Be Aware, itu produknya memang benar-benar yang harian, tapi tetap Hmm. fashionable. Oh gitu, Mau yang untuk nongkrong di hari. kafe, pokoknya harian, daily Oke. look. Di fashion itu namanya daily look. Iya, Hmm. ringan, simpel, dan harganya juga terjangkau. Sekarang Ber, ya Mhm, kan reality nih ya, mhm, reality pasar ini mhm, kan di tengah perubahan perilaku belanja dan kondisi ekonomi mhm, global ya mhm. kan. Bagaimana strategi Berry untuk tetap tegak berdiri gitu loh? Untuk tetap tegak berdiri itu, ya yang penting, eee eee, kita punya story yang bagus dengan klien, bagaimana me-maintenance klien Om, dari dulunya sampai Hmm. sekarang akhirnya berlangganan.
eee, Alhamdulillah nggak putus-putus juga ya? Insyaallah aku udah punya langganan tetap Om, maksudnya Oh, ada. Sekarang itu kayak aku tuh kayak yang datang baru-baru jarang deh Om, paling 1, 2 sebulan yang baru coba gitu. Tapi yang selama ini kayak ngehidupin aku tuh dari klien tetap aku dari tahun-tahun 10 tahun yang gimana lalu Berry gitu. cara merawatnya itu? Iya, produksinya tetap bagus, terus bagaimana cara kita ke klien, baik attitude, baik servis kita, gitu. Terus Hmm. hasilnya juga bagus Itu gitu. ide-ide menimbulkan pasar baru gimana? Kan dengan situasi yang sekarang gitu kan. Mhm. Tentu kita Tapi butuh yang baru-baru juga dong. butuh butuh, ada, tapi nggak yang kayak, serame yang gimana gitu, Om. Tapi Oh, tetap ada tetap aja, iya berputar ya tetap karena ada. kita Mhm. lihat kan bukan di sisi itu aja, kita Mhm, bercerita di sisi yang lain-lain juga. mhm. Sekarang kan ekonomi itu memang menurun ya kan. Iya memang. Tapi untuk bertahan itu kiranya Berry masih ada langganan-langganan tetap untuk itu Ada, ya untuk meraca. bertahan tuh tetap kita harus, selain itu ya Om yang menjaga attitude Hmm. atau menjaga relasi kita, kita juga harus ngikutin tren yang ada Om. Setiap tahun tuh tren kita harus jangan jangan ngikutin idealis kita sebagai desainer. Kadang Hmm. idealis kita nggak laku nih di tahun ini, tapi kita tetap harus gitu jadi kayak nggak bisa. Tapi idealis kita harus dikolaborasikan dengan tren yang lagi berkembang, itu baru bisa. Ya, eh, apakah Berry ini pengalaman menyentuh bahan secara langsung ya, Mhm, masih tak tergantikan mhm. atau desainer nih harus menyerah sepenuhnya pada dominisi e-commerce Dominasi nih ya Bang? e-commerce ya. Eh, Harus kalau aku pribadi, memang, eee, harus, menyentuh langsung sih bahannya, oh harus itu ya. harus. Hmm. Tapi gini, tergantung ya, kalau, si desainer nih karakter desainnya atau karakter busana itu haute couture itu kayaknya harus kita sentuh langsung, Om. Tapi kalau, produknya itu ready to wear bisa enggak, yang Oh penting jadi, deskripsinya bener. tunggu dulu. Hmm. Jadi desainer ini ada bagi-bagi dia wear apalagi. Ada ready to wear. Ready to wear itu, Hmm. baju yang bisa langsung pakai, yang kayak Om beli di toko, yang udah ada Itu ready to wear dipajang-pajang, namanya. ready to wear, Ready to bisa wear. langsung dipakai. Nah itu. Hmm. Ada yang haute couture. Haute Hmm. couture tuh custom made Om. Jadi orang datang, klien datang ke Hmm. butik, Hmm. pesen sesuai yang dia mau, sesuai bentuk tubuhnya, pilih warna Hmm. sesuai warna kulitnya, Hmm. sepas badan gitu Om. Itu yang Hmm. haute couture namanya Om. Hmm. Ada yang muslim wear, ada yang menswear gitu. Banyak juga ya. Banyak Om, ada desainer yang khusus untuk, hijab, ada desainer Ya, yang khusus untuk aksesoris, ada yang tas gitu, banyak Om jenisnya, banyak. banyak. Tapi Berry cenderung ke arah mana? Aku kayak modest wear, yang untuk, sama, kebaya. Hmm. Jadi Hmm. ke haute couture namanya Om, lebih ke adibusana. Hmm. Berry kan kadang-kadang mendapatkan klien nih kan, Mhm, kan mhm, macam-macam itu ya mhm, kan. mhm, Ada kadang-kadang menuntut Berry itu Berry yang idealis ya mhm, kan. mhm. Tapi ketika pasar menuntut yang hanya sekedar viral tanpa nilai seni jangka panjang itu kan, bikinin aku dong baju kayak gini, Heeh, Ber, kayak gini Ber. Itu mhm. gimana gitu? Ya kadang Om kita harus ngikutin apanya mau klien. Nggak bi Selera klien iya, itu. nggak bisa, itu tadi kita nggak bisa idealis Om. Mhm. Harus ngikutin juga ya. Tapi bagaimana cara kita mengedukasi kliennya, Hmm. untuk, apa namanya, memasukkan unsur, idealis kita atau unsur karakter desain kita dengan yang dia mau Om. Jadi, Hmm. desain yang dia mau tetap akhirnya kekinian. Nah Hmm. dengan itu makanya si desainer itu bisa bertahan Om. Hmm. Mhm. Ya, ada kembali kepada masa merintis Berry tadi ya Mhm, kan, mhm, merintis Berry tadi. mhm. Nasihat santai apa yang bisa berikan bisikan ke diri Berry sendiri atau ke yang dulu agar tidak terlalu stres gitu dalam bekerja. Ini kan orang seni ini kan, Mhm. Aduh, aduh, kelihatannya di depan iya, orang banyak itu kayak iya, senyum aja, iya, kayak iya. bahagia Sebenarnya aja, banyak stres Om. ya, apalagi tuntutan-tuntutan ya kan. Banyak, Om. Menterjemahkan pemikiran orang itu kan susah itu, Ber. Heeh. Heeh. Eee, ya pokoknya apa ya, untuk,
diri sendiri itu kayaknya aku ngomong untuk diri sendiri kayak harus fokus lagi, maksudnya kembangkan lagi walaupun aku tuh kayak, setiap hari tuh belajar Om, nggak Mhm. pengen kayak cukup di sini gitu loh. Nggak peduli mulut-mulut, kunang-kunang Oh lagi, nggak mulut perlu, mulut mulut banyak gitu. enggak, itu udah, Karena kan persaingan itu juga banyak, mmm, ya kan? nggak tahu sih, Iya, nggak tahu sih. kalau Aku tuh kayak kalau Om melihat kan persaingan itu juga Mhm, banyak aku kan? tuh kayak pengen, fokus sama diri sendiri, terus Ya, kayak, sekarang tuh udah ada komunitas fashion Om di Payakumbuh, jadi kayak merangkul mereka, kita ada di satu komunitas, dan di sana tuh kita kayak bisa saling berbagi, saling sharing mmm, gitu Om. Jadi kayak mmm, udah nggak mau yang, aneh-aneh lah gitu, pokoknya yang seru-seruan aja sama desainer nih, sama yang, junior-junior. Kayak pengen saling berbagi aja, saling berbagi, pengen tahu, kadang dia yang bertanya, kadang Berry yang bertanya gitu. Kadang dia lebih tahu, tren yang sekarang gitu. Jadi kita juga jangan sungkan untuk bertanya. Jangan pernah mmm, merasa kita itu, lebih, eee, hebat dari orang lain. Karena setiap kita tuh harusnya saling mengisi Om, gitu mmm. harusnya. Terus, dari sebuah dari berbagai macam pertanyaan itu, Mhm. tantangan ke depannya apa desainer ini? Tantangan ke depan itu ya mengikuti pasar global. Kalau Berry itu pengen kayak, pengen, tantangan kalau untuk pribadi, Berry pengen punya satu brand, yang dari kita daerah, orang daerah ini bisa dikenal secara luas, secara nasional Om, Tapi pengennya kan gitu udah, kalau banget. itu kan udah dikenal orang kan? Bukan, itu kalau untuk Mmm, yang haute couture emang, tapi kalau yang Be Aware yang ringan Om, paham Om? Yang mmm, baju sehari-hari iya, yang second label Berry ini oh iya, pengen kayak, dikenal luas, tapi tetap ada sentuhan, tenun, atau batik Payakumbuh. Tapi mmm. pengen, pengen punya store-nya, pengen banyak itulah Iya. tantangannya Iya kan gimana. tantangan itu, Mhm, sebenarnya prospek itu sangat luar biasa ya kan. mhm, Sekarang orang menjual secara online pun, tapi kan di mhm, sini kan ada faktor X yang membikin kita terhambat itu. mhm, mhm. Bagaimana, di segi permodalan Berry melihatnya itu? Ya. Apakah ada pemerintah mendorong atau gimana gitu? Kalau untuk promosi rasanya pemerintah ada Mhm, mensupport, mhm. itu Itu mensupport, untuk nggak bisa meningkatkan dipungkiri. produksi gimana Nah misalnya? itu dia mungkin aku tuh butuh investor kayaknya. Nggak apa-apa juga memang Mungkin kayaknya gitu. itu kayaknya Iya. Om, Zaman sekarang memang kita berkolaborasi untuk segala mhm, sesuatu, iya, nggak tabu pengen, lagi. Be Aware itu produksinya tuh banyak, terus bisa kita sebar ke Iya, mana-mana, punya karena reseller, gini loh pun kalau sepengetahuan Om, kayak mhm, busana-busana mhm, itu yang melahirkan pakaian-pakaian itu banyak orang Minang loh. mhm, Ya kan banyak banyak, model, mhm, bentuk, iya banyak, itu banyak-banyak banyaklah, orang Minang gitu loh. banyaklah. Tapi kan itu berada di pusat-pusat, ibu kota Nah atau iya. kota-kota besar. Seharusnya kita itu udah memikir di daerah yang kecil ini kita bisa industri Nah, loh. itu dia pengennya Om, pengennya aku tuh kayak, yang kita dari kota kecil ini bisa, punya brand dan ternama senasional minimal ya Om. Iya, Ya kalau syukur-syukurlah rezeki kalau bisa ke internasional. Ya tapi minimal nasional dulu nih, bisanya adalah brand A, ada kan kayak kita kan punya brand Wardah, Om tahu produk makeup Wardah? iya, Itu kan iya, Padang Panjang Ibu, iya. apa kan, itu kan terkenal secara nasional itu tapi di make up. Nah pengennya aku pengen punya brand fashion yang juga dikenal secara nasional, Iya, harusnya harus pengennya. menciptakan itu lagi Iya gitu loh. pengennya yang ready to wear tadi. Eh, jadi Berry, Mmm, ini kadang-kadang tim kreatif Om ini aneh-aneh aja bertanya ya kan. apa tuh? Apa leap of faith, lompatan iman gitu ya kan. Mhm, Terbesar yang pernah, Berry ambil yang paling membentuk karakter Berry hari ini? apa ya, yang paling bisa mungkin dari, segi Berserah diri, berserah diri pasti Om, itu mmm, pasti udah pastilah berserah diri. Tapi kayak, yang lebih spesifiknya ya bener sih berserah diri aja, aku mmm, ngikutin let it flow aja Om, eee, mmm, pengennya kayak, mungkin ada kegagalan-kegagalan di sebelum-sebelumnya pengen kayak, mmm, belajar dari kegagalan gimana jadi akhirnya kita tahu nih ke depannya seperti apa, apa yang harus dihindari, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita bawa ke depannya gitu. Kayaknya gitu Om, kayaknya nggak pengen,
Jadi intinya aku nggak pengen hidup di masa lalu, pengennya ke depan aja lihatnya gitu. Iya, iya, iya. Pengen gitu sih. Ya Celoteh-celotehan artis tuh nggak perlu lagi ya kan? nggak Nggak perlu. perlu Sekarang tuh lagi ya. fokus sama diri sendiri, fokus sama karya sendiri, Hmm, fokus sama customer kita gitu. hmm. Jadi Berry, kan melihat dari segala hal ya. Mm-mm. Ada desainer ini ya kan, desainer muda sekarang, Mm-mm. ada yang memproduksi bahan yang muda-muda Mm-mm. sekarang ya kan. Celah apa yang menurut Berry itu belum terisi dan bisa dimanfaatkan oleh eh, anak-anak muda tersebut, desainer muda, penjahit-penjahit muda tadi gitu. eh Pengennya desainer muda itu lebih muncul, lebih berani Om. Jadi Emangnya nggak seberani Berry dulu gitu? enggak, aku kan di dalam nih Om, ada komunitas nih Om. Hmm. Jadi gini Om, aku tuh berani dulu maksudnya sampai aku dikenal tuh kayak untuk, mengambil keputusan Om. Kayak misalkan untuk show, kita udah kebayang nih untuk show di Jakarta tuh Banyak Om bayang biaya, banyak jual biaya motor, ya, jual emas, jual segala simpanan. macam Om, gitu, sampai habis puluhan juta gitu untuk bayar ini segala macam gitu. Aku berani ngambil Om gitu. Tapi anak-anak sekarang itu kayak untuk bayar show sekian sangat murah lah aku pikir, dia masih mikir, masih mikir-mikir padahal untuk dirinya, untuk mengiklankan dirinya, satu produk kalau tidak diiklankan di jalannya kayaknya nggak akan berkembang, tapi mereka tuh kayak dia pengen terkenal, pengen punya banyak klien, tapi kayak nggak pengen ikut, memeriahkan atau mempromokan si brand-nya itu melalui fashion show, kadang gitu, Terus Om. gimana anak-anak muda yang baru-baru itu mau muncul? Nunggu-nunggu, mungkin ada program dari pemerintah gitu-gitu, Menunggu Om. rezeki nomplok. Rezeki nomplok gitu, Om. Kalau aku dulu kayak ngambil, kebayang Om di 2014 itu Indonesia Fashion Week itu bayar show-nya kalau nggak salah 15 juta. Bayar, untuk, booth itu 15 juta, udah 30 juta. Oh, 30 juta ya. Belum lagi kita produksi beli bahan segala macam. Belum lagi untuk yang menampilkan itu Belum bayang nggak? aku iya, belum apa namanya, akomodasi, transportasi bersama asisten dan lain-lain gitu, Maksudnya kayak kalau memang pengen kita harus terjun, harus modal, memang itu modalnya di dunia fashion ini, memang harus fashion Ya show. sama aja sebenarnya Mhm. Berry, tapi memang mungkin kelemahan zaman sekarang gitu loh. Mhm. Orang serba instan, Heeh. serba yang bisa di depan mata, kalau bisa ada langsung gitu ya Iya kan. benar, heeh. Pengorbanan itu nggak Jadi berani gitu. heeh, jadi pengennya anak-anak muda tuh kayak semangat, ayolah kalau memang pengen jadi tunjukin dulu Hmm. seperti aku dulu, tunjukin dulu siapa kita udah show di mana, udah ini, produk kita udah bagus, segala macam, baru nanti sponsor akan datang, Om. Iya benar, Sponsor akan datang. betul. Aku dari 2018 kayaknya nggak pernah lagi bayar show, selalu di Disponsorin. disponsor sama pemerintah. Baik itu dari Kan pemerintah kita atau luar daerah yang lain. cari nama itu nggak gampang Nggak gitu loh, gampang. butuh pengorbanan gitu Tapi ya kan. dari 2013 ke 2018 aku bayar sendiri semuanya. Berapa itu kalau Berapa? dihitung-hitungnya kan? Iya, tapi kan kalau karya kita bagus, klien akan datang, Om, balik modalnya, balik. Balik ya kan. Balik. Cuma keberanian mentalitas itu Itu yang perlu yang gitu. kurang anak-anak muda Iya, sekarang Ben. kalau kita nunggu dari pemerintah mungkin hanya jatahnya satu kali, belum tentu di satu kali setahun, belum tentu, tempat yang dimau pemerintah itu sesuai dengan karakter kita. Kadang show tuh kan banyak, Om. Hmm, Banyak nih, ada Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week, ada, hmm. Muslim Fashion Festival segala macam lah gitu. Ternyata, pemerintah mintanya kita di sini, tapi tidak sesuai dengan karakter desain kita gitu, Om. Jadi Hmm. harus berani kayak ngebayar satu event untuk modalin diri kita ke tempat yang harusnya kita gitu loh. Iya, 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 Om paham iya. kan maksudnya? Iya betul. Heeh, Memang harus jadi pengorbanan gitu, dulu supaya bisa dilihat orang kita bener, gitu loh. mhm, Kalau nggak ada itu gimana mau meloncat gitu mhm, loh. Dari segala lika-liku kehidupan Berry mhm. tersebut ya kan. Apa kegagalan terbesar yang pernah Berry jalani? Sejauh ini kegagalan, eee, bukan kegagalan terbesar sih, tapi iya maksudnya kegagalan bukan kata-katanya jangan terlalu terbesar, Om. Maksudnya ini nggak besar sih, cuman yang pernah aku sesali ya itu tadi, aku pernah stop di 2018 sampai 2019, 20 sampai 2001 itu untuk, stop jadi desainer ini untuk sebuah bisnis lain. Itu merasa kegagalan di dalam Heeh, diri. dan di tahun itu orang berkembang ternyata, Om.
Hmm. Makin banyak bermunculan desainer baru, tren baru segala macam gitu. Sempat sih di situ. Walaupun, sekarang itu udah berproses, ya aku udah punya klien juga, cuman kayak itu sih Jadi kalau yang paling sekarang, disesalin. Ber, apa motivasi terkuat Berry sekarang? Ya itu motivasi terkuat pengen mengembangkan lini bisnis aku, second label aku yang Be Aware ini kayak dikenal orang, secara nasional gitu loh. Secara kayak pengen punya banyak reseller, kita punya produksi, punya konveksi sendiri di sini gitu. Hmm. Akhirnya kita ya produk itu dari sini Om, bukan dari Jakarta. Dari sini yang akan kita Hmm. mungkin lempar ke Jakarta, ke Jawa, ke Kalimantan, ke Sulawesi, kayak gitu pengen. Nggak gampang ya menggapai Itu, itu, ya emang tapi gak gampang, tapi memang boleh kan bercita-cita kan? Boleh boleh, kan? boleh. Mhm. Itu Berry harus berkolaborasi. Kalau Iya maka dari dunia sekarang itu berusaha itu kita berkolaborasi. mhm mhm. Ada penanam modal, Ya ada kayak investor, investor, kayak kayak gitu. gitu. Emang harus ada gitu loh. Ya Zaman semoga sekarang harus aja. harus itu. Kalau nggak bisa Mhm. terjalani gitu loh. Eh, Manfaat yang paling besar Berry lihat dari hasil produk Berry itu untuk lokalan Payakumbuh itu apa, bermanfaat untuk daerah apa kira-kira? Sekarang itu manfaatnya yang pasti untuk para pengrajin. Hmm. Sekarang para pengrajin tenun atau batik itu sekarang udah banyak kliennya, udah Udah banyak yang bertumbuh order, udah dia sekarang. bertumbuh, jauh bertumbuh Om, jauh bertumbuh. Itu Hmm. salah satu manfaatnya Om ya. Satu Hmm. lagi juga akhirnya tenun Balai Panjang Payakumbuh itu dikenal secara nasional, itu bermanfaat juga untuk, kita di Payakumbuh, punya nama lah si tenun Balai Panjang ini Om. Hmm. Berry pernah nggak menampilkan tradisi budaya ini ke kancah Udah internasional? udah. Internasional? Ke internasional belum, belum ke Belum. Ke internasional belum, ke nasional. nasional udah. Kalau orang itu apa melihat tanggapannya kalau melihat dari pakaian tradisional? Eee, Ada kekurangan kan ada kelebihan. Ngomongin aja gitu. enggak sih, bagus orang pada suka tenun kita, karena kita tenun Balai Panjang tuh punya warna yang soft Om, Hmm. bukan kayak kan yang orang tahu tenun itu suka warna merah, Ini norak-norak lah istilahnya kan. warna hijau Menyala gitu kan. menyala kan, kita punya Balai Panjang tuh bagus-bagus warnanya Om, warna-warna kekinian, warna-warna pastel, Oh, jadi cocok dibikin, baju hari-harian gitu, ataupun dibikin kayak yang lebih berat hmm. juga cocok dia. Hmm. Oke Ber, terima Oke, kasih atas kehadirannya di sama-sama Usia Om, Bendi ini Ber. Om pengen mmm. kata penutup Berry untuk memberikan sedikit closing statement Berry untuk memotivasi ini. Silakan Ber. Apa ya, mmm kata motivasi, jadilah diri sendiri, terus berkarya, tetap lihat ke depan, jangan lihat ke belakang, tapi boleh sesekali lihat ke belakang untuk mengetahui apa yang harusnya dibuang dari masa lalu untuk kita jalan ke depannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih Berry. Sama-sama Om, Udah hadir di podcastnya Usia Bendi, Produk Demensia. Seperti apa yang sama-sama, Berry bicarakan tadi, kita dari kota kecil. mhm, Om pun membuat podcast ini dari kota kecil. iya, Pengen Om juga nasional dan mendunia juga gitu. amin amin Ya amin kan, amin amin sama-sama amin. cita kita, tapi Iya memang benar, harus berkolaborasi dan bersama-sama. iya benar, Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri zaman iya benar. sekarang. Baik pemirsa, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang eh, bagaimana perancang busana dalam berkarya, dalam beredukasi untuk masyarakat luas dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.